Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bagaimana cara memotong gambar di software Photoshop. Jadi langsung saja, yang pertama di sini saya sudah menyediakan beberapa foto yang akan kita coba ganti background atau cara memotongnya. Di sini saya contohkan di gambar yang ini dulu. Nah, kalau untuk memotong gambar di sini, pastikan dulu yang di layar. Coba lihat di sini yang di layar ada background, ada ikon gembok sebelah kanan. Jadi kalau posisi seperti ini, berarti gambar ini masih terkunci. Jadi kalau misalnya ini kita potong gambarnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalnya gemboknya kita lepas, caranya seperti ini. Klik tahan, kemudian silakan tarik ke bawah yang ada ikon sampah. Nah, ini sudah lepas. Jadi kalau misalnya kita potong, maka gambarnya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, berarti backgroundnya sudah terhapus. Oke, jadi langsung saja ini sudah kita lepas. Yang pertama, kalau misalnya kita mau cepat untuk memotong gambar, kita pakai Magic Wand Tool. Tapi diusahakan gambar yang akan kita potong itu warna backgroundnya itu sama. Contoh, kalau warnanya hitam, maka background semua harus warna hitam. Jadi makanya sering dipakai Magic Wand Tool supaya cepat untuk di-cut atau dipotong backgroundnya. Saya contohkan di sini. Saya arahkan di warna yang ini karena ini background yang akan saya potong. Saya klik satu kali. Nah, semua warna yang saya klik ini akan terselect seperti ini. Akan terseleksi semua yang seperti ini. Tetapi dia terseleksi hanya pada kolom yang ini saja. Karena yang di dalam sini itu tidak terseleksi. Jadi silakan seleksi lagi seperti ini. Jadi yang pertama kita seleksi dulu. Kita seleksi dulu dari luar. Ini. Oke, kemudian silakan tekan Ctrl X untuk potong gambarnya. Nah, seperti ini. Jadi ini backgroundnya sudah lepas. Kemudian kita cut lagi yang di sini. Silakan Ctrl X. Nah, kira-kira seperti ini. Saya rasa ini sudah cukup. Kemudian silakan Move Tools posisi ini. Nah, ini backgroundnya sudah lepas. Jadi kalau misalnya Anda mau nyimpan gambar ini dengan posisi background lepas, silakan simpan dalam bentuk PNG. Contohnya, file, pilih menu Save As, kemudian pilih PNG, kemudian silakan Anda simpan, kemudian baru di save seperti ini. Oke. Kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menggunakan pen tool yang ini. Nah, untuk menggunakan pen tool ini, coba lihat pen tool. Ini sebenarnya agak susah. Jadi pen tool ini jarang saya pakai, tapi ini bisa juga kita pakai untuk memotong gambar. Cara makainya adalah kita buat titik, baru kita buat seperti ini. Kita buat lagi titik di sini. Jadi silakan disesuaikan sesuai dengan garis yang akan kita seleksi. Kemudian silakan Anda tutup seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, silakan klik kanan
pilih make selection yang ini, silakan diokekan. Nah, kemudian silakan Ctrl X, maka backgroundnya akan terpotong. Walaupun ini tadi masih belum rapi karena seleksinya kurang pas, jadi silakan buat seleksinya dengan tepat. Silakan di zoom kalau misalnya gambarnya kekecilan. Oke, kemudian saya kembalikan lagi. Kemudian ada lagi cara yang lain, adalah kembali lagi ke Magic Wand tool yang ini tadi. Caranya adalah menyeleksi dengan warna yang sama. Contoh, di sini saya menyeleksi warna yang putih, misalnya yang ini di bagian ini. Nah, dia sudah menyeleksi ini, tapi warnanya juga masih ada campur dengan warna yang lain, tidak masalah. Kemudian silakan klik kanan yang sudah di select ini, kemudian pilih similar. Nah, maka seluruh warna yang sama akan diseleksi otomatis. Kalau sudah diseleksi otomatis, silakan Anda Ctrl X atau dipotong. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau sudah berwarna seperti ini, sudah terpotong. Oke, kemudian saya kembalikan. Kalau misalnya backgroundnya sudah hilang, contohnya seperti ini. Kalau misalnya Anda membuat warna backgroundnya merah, silakan Anda buat di sini new layer yang di bawah ini. Coba lihat, klik satu kali, kemudian hilangkan gambar atau ikon mata yang ada di harimau ini. Kemudian silakan disiram pakai warna, misalnya seperti ini. Sini saya menggunakan warna dengan menggunakan paint bucket tool yang ini. Saya memilih warna, contohnya di sini warna, rasa kuning aja. Sorry, kurang pas. Oke, saya milih warna yang ini. Silakan diokekan ini. Nah, kita kembalikan lagi ikon mata yang sudah kita hilangkan yang ada di gambar harimau. Nah, kenapa gambarnya belum berubah? Silakan tarik layar 1 di bawah, karena posisi layar 1 ini masih di atas. Jadi yang nampak pertama adalah layar yang pertama. Makanya layar harimau yang ini yang di bawah tidak nampak. Jadi ini dipindahkan. Nah, posisinya pasti seperti ini. Saya rasa Anda sudah paham. Kemudian di sini saya akan coba lagi untuk memotong gambar di foto. Contohnya seperti ini. Nah, foto ini akan saya pindahkan ke background yang sudah saya siapkan ini. Saya akan memotong menggunakan polygonal lasso tool. Jadi beda dengan cara yang pertama tadi, ini juga dengan cara lain. Jadi silakan Anda pilih ini. Silakan di zoom supaya memotongnya bisa detail ya. Tidak salah. Silakan kita seleksi pinggiran yang akan kita potong, misalnya seperti ini. Kalau misalnya ada yang salah, silakan delete di keyboard, jadi akan kembali.
Jadi silakan seleksi sampai dengan jelas atau sedetail mungkin supaya gambar yang dihasilkan juga nantinya bagus. Oke, jadi ini saya potong dulu. Nah, setelah ujungnya ini sudah selesai di atas, kemudian silakan seleksi seperti ini. Jadi ujungnya nanti akan ketemu. Oke, silakan Ctrl X. Nah, kenapa masih merah? Karena di sini tadi masih belum kita buka. Silakan dilepas dulu, baru di Ctrl X. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk memotong. Oke, saya kecilkan lagi. Saya potong lagi dari sini. Kemudian cari ujung yang pertama tadi. Nah, kita Ctrl X. Oke, kita lanjut. Jadi usahakan untuk memotongnya ini sampai di garis yang akan kita lepas. Kemudian saya perkecil lagi. Kemudian kita cari lagi ujungnya yang pertama tadi, klik 2 kali. Oke, silakan di Ctrl X. Kemudian ini saya potong. Oke, selesai. Sekarang akan kita pindahkan ke background yang ini. Cara memindahkannya sangat gampang sekali. Tinggal Anda tarik gambar ini. Ini udah kita lepaskan backgroundnya. Tarik dan pindahkan ke tempat background. Silahkan dilepas. Yes. Ini saya perkecil. Nah, kalau posisi gambarnya seperti ini, itu tandanya karena
kualitas foto lebih besar dari kualitas background. Kemudian silakan Anda perkecilkan, silakan disesuaikan keseimbangannya. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita perbesar lagi. Sorry, masih ada di sini yang belum terpotong. Oke. Kemudian pinggiran ini akan kita rapikan lagi. Di sini saya menggunakan blur tool. Jadi pinggiran ini biar tidak kelihatan kaku atau kelihatan terpotong. Jadi silakan ini diperkecil dengan pakai di keyboard yang ada tanda kurung kurawal. Silakan diperkecil. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Akan perkecil lagi. Jadi ini harus dibuat dengan secara teliti, jangan sampai blurnya ketebalan. Oke, silakan sesuaikan sampai selesai. Kemudian silakan perkecil lagi, lihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau misalnya warna fotonya tidak sesuai dengan background, silakan diatur lagi warnanya. Silakan ketik atau tekan di keyboard Ctrl L. Ini. Jadi saya rasa kebetulan gambar yang di sini sudah sesuai. Jadi ini saya atur sedikit saja. Ini saya terangin lagi. Nah, jadi gambar objek yang sudah kita potong biar lebih seimbang dengan gambar background. Jadi pas dia warnanya. Oke. Nah, kemudian background ini saya ubah lagi. Saya buat efek blur biar terlihat gambar manusia yang di sini, gambar objek di sini terlihat fokus. Silakan klik layar background, kemudian pilih filter, pilih blur, kemudian coba pilih box blur. Nah, kira-kira seperti ini. Tapi silakan Anda kurangi. Kalau misalnya Anda mau menggunakan filter atau blur yang lain, silakan. Coba rada blur. Nah, kira-kira seperti ini. Kita coba lagi bentuk yang lain. Nah, kebetulan cocok. Saya di sini menggunakan Gaussian blur. Radius 2,8 pixel. Kalau misalnya ini kecil, maka backgroundnya akan terlihat jelas. Jadi kalau ini saya naikkan seperti ini. Saya buat 2, oke, pas. Atau 2,0. Terlalu blur. 1,7. Ya, saya rasa udah pas.
kemudian silakan diokekan. Nah, gambar sudah selesai. Jadi silakan Anda latihan terus di rumah. Banyak edit foto, banyak latihan fitur yang ada di Photoshop. Sering-sering edit Photoshop sering-sering edit foto di Photoshop supaya Anda bisa terbiasa. Semangat terus. Sebagus-bagusnya gambar pasti ada yang tidak suka. Tetapi sejelek-jeleknya gambar pasti ada yang suka. Semangat terus. Jangan lupa belajar. Terima kasih.